ibunya. Jadi kalau kita mendoakan anak kita, jangan sekedar doakan anak, tapi doakanlah anaknya dan juga keturunannya, cucunya, cicitnya. Bagaimana bunyi doanya? Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu, denganmu, ya kan? Untuknya, untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini juga menunjukkan bahwa uh, meskipun seorang soleh meminta kepada Allah, berdoa sesuatu, ternyata Allah memberikan sesuatu yang berbeda dari isi doanya, maka tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pilihan Allah tentu jauh lebih baik daripada keinginan kita. Makanya teringat kita dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dulu. Beliau pernah mengatakan, kalau aku berdoa dan dikabulkan Allah, aku bersyukur. Ya. Tetapi kalau aku berdoa dan ternyata doaku belum dikabul-kabulkan, aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena berarti Allah memilih pendapatnya daripada keinginanku. Antara keinginan Allah dengan keinginanku, tentu lebih utama keinginan Allah. Ya. Maka dari sini kita belajar bahwa jadi kalimat walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak seperti perempuan. Ini kalau dalam gaya bahasa Arab mengandung penyesalan sebenarnya. Ya, mengandung penyesalan karena memang dia berharap betul dengan anak laki-laki. Maka apa hukumnya menyesal sejenak? Ya, atau kemudian ya menyesali, sedikit menyesali, itu bagaimana hukumnya? Ya. Kata para ulama, menyesali sejenak bukan menyesali yang tidak ridho, tapi semacam keluhan atau semacam ungkapan seorang manusia, itu dibolehkan. Tapi dia harus segera teringat bahwa oh, ini kan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah dia jauh lebih baik. Ya, dan ini juga menjelaskan bahwa laki-laki dengan perempuan tadi saya katakan punya tupoksi yang berbeda. Maka orang tua yang baik adalah orang tua yang membesarkan anaknya ya sesuai jenis kelamin mereka. Jadi bukan berbasis gender, tapi berbasis seks, berbasis jenis kelamin. Ya, karena Islam itu hanya mengenal jenis kelamin laki-laki, bukan gender, bukan orientasi seksual. Ya, gender itu orientasi seksual, berbasis konstruksi sosial. Tapi yang kita terima dalam agama itu adalah jenis kelamin. Dan anak laki-laki dengan anak perempuan, struktur anatomi tubuhnya berbeda, psikologinya berbeda, biologisnya juga berbeda. Maka sudah barang tentu dia diciptakan untuk sesuatu yang pada hal-hal tertentu berbeda, tapi harus saling melengkapi. Nah, inilah yang disebut sebagai serasi itu. Dan tugas anak laki-laki dengan tugas anak perempuan tentu adalah tugas yang berbeda. Berikutnya di sini Maryam, wa inni samaituha Maryam. Aku berikan dia nama anakku itu Maryam. Ya. Jadi ini menunjukkan bolehnya kita menamai anak kita pada hari kelahiran itu. Dan ini dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW yang menamakan anaknya dengan nama ayahnya atau nama kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi dinamakan pada saat itu. Ya. Dulu Nabi SAW pernah bersabda begini, ya ketika tadi malamnya katakan dia dapat informasi anaknya istrinya melahirkan dari Maria Al-Qibtiyah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, tadi malam anakku lahir dan aku namai anakku dengan nama kakekku, yaitu Ibrahim. Nah, ini sama dengan kisah Maryam ini, yang begitu melahirkan tidak lama dia berikan nama.
ya, yaitu disebutkan namanya adalah Maryam, ya. Jadi ini menunjukkan bolehnya memberikan nama langsung pada hari kelahiran. Dan itu juga yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW yang menandakan inilah bagian daripada bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini juga kita melihat bahwa ternyata tidak harus ayah yang memberikan nama, ya. Seorang ibu pun boleh memberikan nama untuk anaknya. Ya, seorang ibu juga boleh memberikan nama bagi anaknya. Wabil khusus kalau ayahnya kemudian tidak memiliki nama, ya, atau tentu yang terbaik adalah bermusyawarah antara ayah dengan bunda. Tapi dalam hal ini hanya ingin ditegaskan oleh para ulama, bunda pun boleh memberikan nama, nggak ada masalah. Kemudian di sini kita melihat bagaimana ketika Maryam berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, menunjukkan satu sunnah yang besar untuk kita meminta perlindungan anak kita agar tidak diganggu dari syaitan. Kalau dalam syariat kita, perlindungan dari syaitan ini sudah diawali dari hatta ketika kita berikhtiar, ya, dengan berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitanu ma razaqtana, ya. Dan memang ketika anak itu baru terlahir, anak yang sehat itu dia menangis, berteriak. Dan semua anak, kata Nabi SAW, ya, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan. Tidak ada yang terlahir kecuali perut daripada anak tersebut ditekan oleh syaitan. Ya. Fayastahillu sarikhan min nakhsati syaitan. Dan dia pun akan menangis karena gangguan syaitan. Illa ibn Maryam wa ummahu. Kecuali, ya, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam. Nah, ini keduanya punya keutamaan, ya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau kalian mau, kalian boleh baca ayat Quran surat 3 ayat 36 ini sebagai redaksi yang boleh dicontoh untuk mendoakan anak-anak kita. Dan kalau melihat redaksinya, ini bersifat umum. Boleh kepada anak yang baru lahir, atau juga boleh kepada anak yang sudah besar. Kita doakan, Rabbi inni u'idzuha, kalau anak perempuan, bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inilah doa dari seorang ayah atau seorang bunda kepada anak perempuannya, ya. Dan ini juga menjelaskan bahwa ternyata syaitan itu, kalau hadis tadi yang saya sebutkan bahwa syaitan itu mengganggu setiap bayi yang baru lahir kecuali Maryam dan siapa tadi, anaknya Maryam, Isa, menunjukkan para nabi pun, ya, diganggu oleh syaitan, ya. Para waliullah pun diganggu syaitan kecuali Maryam dan putranya. Baik, berikutnya ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah terima dengan penerimaan yang baik. Ya, artinya apa? Ketika seorang istri Imran kemudian beliau akhirnya menerima dan kemudian membesarkan, ini sebuah amal ibadah yang baik. Maka Allah menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Ya. Wa ambataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Termasuk usaha daripada beliau untuk membesarkan anaknya, ya, untuk membesarkan anaknya dengan berorientasi pada tumbuh kembang yang baik.
ya, dengan tumbuh kembang yang baik. Kemudian wa kaffalaha Zakaria. Setelah cukup umur, dia pun menyerahkan pendidikannya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi di sini ada pelajaran bahwa ketika anak itu baru lahir, tarbiyah membimbing kepada kita untuk memenuhi kebutuhan setiap anak dengan cara apa? Setiap anak itu hendaknya dibantu supaya tumbuh kembang fisik secara maksimal. Ya, dimulai dari anak usia dini PAUD. Anak usia dini yang harus kita lakukan apa-apa? Membantu optimalnya saraf-saraf sensorik, motorik, tumbuh kembang, kesehatan matanya, fisiknya, paru-parunya, jantungnya. Makanya tanpa ada orang tua pun mereka akan gemar berlari, ya, melompat, memanjat. Tapi dengan adanya orang tua itu menjadi lebih maksimal dan sempurna lagi. Nah, itu hakikat pendidikan anak usia dini. Supaya dia bisa siap untuk mengikuti proses pendidikan dasar. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa yang disebut dunia pendidikan itu adalah bukan gedungnya, bukan sarana prasarananya, tetapi siapa gurunya, ya, siapa pendidiknya. Dan ketika disebutkan wa kafalaha Zakaria, maka kemudian urusan pendidikan Maryam diserahkan selanjutnya, diestafetkan kepada Zakaria. Ini menunjukkan bahwa Zakaria adalah sebaik-baik guru di masa itu, apalagi dia seorang nabi, ya. Dan Zakaria itu juga seorang rasulnya Allah yang saleh, ya. Jadi kalau kita buka tafsir Buya Hamka, ya, itu Buya Hamka di kitab tafsir tentang ayat ini menjelaskan bahwa seorang ayah bunda yang soleh, maka dia akan memiliki anak keturunan yang insya Allah soleh. Ya. Kenapa? Karena ayah bunda yang soleh, dia akan selalu bersemangat untuk membesarkan anak-anaknya. Ya. Dia akan bersemangat untuk membesarkan anak-anaknya dengan cara-cara yang soleh. Dan yang kedua, ayah bunda yang soleh hanya akan mempercayakan pendidikan kelanjutan atau pendidikan lanjutan bagi anak-anaknya kepada guru-guru yang juga soleh, ya, guru-guru yang juga soleh. Tetapi dasar dari kesolehan itu bukan pada gurunya. Dasar dari kesolehan itu ada pada kedua orang tuanya, ayah bundanya. Dasarnya sudah dibangun di sana. Kemudian dilanjutkan juga oleh orang yang soleh, gitu. Karena itulah orang tua yang soleh dan guru yang soleh itu harus jadi bagian daripada hak yang didapatkan oleh setiap anak di dunia ini. Dan tidaklah anak itu soleh kecuali dia mendapatkan kedua orang tua yang soleh dan juga guru yang soleh. Nah, ini dua hal yang penting dalam hal ini. Ya, dua hal yang penting. Nah, di sini juga kemudian dijelaskan bahwa kenapa kemudian seorang bunda, seorang istrinya Imran, kemudian mendidik anaknya ini kepada Zakaria. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, ketika disebutkan wasamaituha Maryam, aku berikan nama anakku di Maryam. Secara zahir kata Al-Imam Ar-Razi menunjukkan bahwa ketika Maryam lahir itu ayahnya udah nggak ada. Ketika Maryam lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Maka mau tidak mau istrinya Imran yang bernama Hannah
ya namanya Hannah. Akhirnya dialah yang memberikan nama anaknya ini. Nah, seorang anak perempuan dalam tumbuh kembang pendidikannya, dia tetap membutuhkan sosok laki-laki. Sosok seorang laki-laki. Maka sosok laki-lakinya ini bisa dipenuhi oleh siapa? Oleh siapapun selama dia soleh. Dalam konteks ini dipenuhi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka meskipun Maryam lahir dalam kondisi yatim, ya, tapi sisi kelaki-lakian yang dia butuhkan dalam dunia pendidikan itu akhirnya dipenuhi oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, lebih dipenuhi. Dan Zakaria alaihissalam ini juga keutamaannya, beliau ini bukan orang asing gitu ya. Ya, ini adalah kalau hubungan keluarganya itu adalah beliau ini paman, ya, paman. Jadi keluarga dari jalur ibu. Jadi Zakaria keluarga dari jalur ibu, makanya lebih berhak untuk menghadonahi anak-anak daripada seseorang, dalam hal ini anak-anaknya Imran ini, ya. Karena Nabi SAW dulu pernah mengatakan bibi itu mendekati kedudukan ibu. Jadi kalau kita katakan, maka muliakan, cintailah bibi kita. Ya, karena Nabi dulu mengatakan bibi itu menduduki kedudukan seorang ibu. Ya. Baik. Nah, kemudian dibesarkanlah oleh Zakaria ponakannya ini dengan pendidikan yang terbaik, karena seorang nabi pasti adalah seorang pakar parenting. Sampai kemudian tumbuh besar. Dan Zakaria alaihissalam takjub dengan Maryam ini, bukan sekedar karena kesolihannya, tetapi juga karena dia ini mencapai derajat seorang wali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk menemui di mihrab, dia selalu dapati ada makanan di sisi Maryam. Maka dikatakan, ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana engkau peroleh makanan ini? Apa kata Maryam? Qalat, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Nah, di sini disebutkan adanya karomah bagi para wali. Dan ini masyru'. Al-Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa berhujjah dengan surat Ali Imran ayat ke-37, para ulama di masa kehidupan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi membenarkan pendapat adanya karomah bagi para wali. Ini menurut Al-Imam Ar-Razi dengan menjelaskan pendapat para ulama sezamannya. Ya. Sementara Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, bahwa apa karomah tersebut. Ada dua pendapat di sini. Yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang diambil oleh banyak generasi tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dan seterusnya. Sebagian tabi'in berpendapat bahwa Nabi Zakaria kenapa terkejut? Karena dia mendapati jenis-jenis buah-buahan yang tidak lahir di musim itu, gitu. Jadi dia melihat buah-buah musim panas padahal sekarang sedang musim dingin. Sebaliknya ketika musim dingin dia malah mendapatkan buah-buah musim panas. Inilah yang membuat takjubnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ini pendapatnya sebagian tabi'in tadi yang saya sebutkan. Tetapi sebagian lagi yang juga disebutkan juga pendapat Mujahid dalam kesempatan yang berbeda.
ini bukan pada buah-buahannya itu, tetapi karena ada rezeki yang lebih besar lagi daripada itu, yaitu apa? Adanya lembaran-lembaran berisi ilmu yang turun kepada Maryam. Tapi dalam hal ini Ibn Katsir menjelaskan pendapat yang pertamalah yang lebih beliau pilih, dan ini menunjukkan karomah seorang wali, gitu ya. Karomah seorang wali. Ada apa namanya, karomah-karomah yang lain yang juga pernah kita temukan, ya. Misalkan karomahnya Khubayb bin Adi Al-Ansari, ya. Ini tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, ya, ketika di Mekah dia makan setangkai buah anggur, ya. Nah, ini apa namanya, karomahnya Khubayb, ya. Saya ingin mengatakan bahwa karomah itu bisa terjadi kepada orang yang Allah kehendaki, tapi biasanya karomah itu tidak berulang, ya. Biasanya karomah itu tidak berulang. Tapi berbeda dengan Maryam. Maryam ini mendapatkan karomah yang berulang-ulang, di mana rezekinya datang berulang-ulang, ya. Kalau tidak musim dingin, lanjut lagi musim panas, dan seterusnya, ya. Maka kata Al-Imam Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi ini ulama besar, ya. Jadi ada karya berjudul Risalah Qushairiyah. Ya, beliau ini ulama abad 5 Hijriah. Jadi kata Al-Imam Al-Qushairi, di sini kan disebutkan kata kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kata kullama, ya, kata kullama ini kan menunjukkan pengulangan. Jadi di sini memang mengisyaratkan yang namanya Zakaria terus mendidik Maryam, ya. Tetapi juga di sini menunjukkan bahwa Maryam selalu mendapatkan karomah tersebut, ya. Meskipun sejatinya karomah para wali tidak terus-menerus, kata siapa? Kata Imam Al-Qushairi, tetapi tidak demikian dengan Maryam ini. Dan ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria alaihissalam yang terkejut akhirnya menjadi tenang dengan jawaban ponakannya ini. Ketika dijawab, qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Tenanglah hati Nabi Zakaria alaihissalam. Kenapa dia tenang? Karena Nabi Zakaria khawatir ada orang lain yang dia tidak tahu, katakan, melayani Maryam ini, gitu. Nah, tetapi ketika disebutkan enggak paman, enggak ada orang lain, kira-kira begitu. Huwa min indillah, ini dari sisi Allah. Legalah Zakaria alaihissalam, ya, legalah Zakaria alaihissalam. Karena pertama dia melihat bahwa ponakannya ini adalah ternyata sosok yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan punya kemuliaan di sisi Allah, ya. Dan yang kedua, dia lega, berarti memang tidak ada orang selain dia yang memenuhi kebutuhan ibadahnya Maryam. Nah, dengan seluruh kelelahan Zakaria dalam mendidik anak saudari istrinya, kira-kira begitu, disitulah kemudian bisa disebut beliau bertawassul, memohon kepada Allah dengan seluruh kelelahan. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah kemudian Zakaria berdoa kepada Tuhan. Apa bunyi doanya? Qala, ya, dan ini doa yang boleh dikutip bagi keluarga yang belum dikaruniai seorang anak, seperti Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, ya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, ya. Jadi Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah aku, ya, karuniakanlah aku keturunan, ya, min ladunka, keturunan dari sisimu, zurriyatan thayyibah, ya, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a,
Ya, sesungguhnya engkaulah Maha mendengar doa. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa berdoa meminta anak itu adalah sunnahnya para rasul. Jangankan Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Sekaligus kita belajar kepada para ayah bunda yang berdoa belum dikaruniain anak, ya, padahal dia sudah berdoa. Jangan pernah jangan pernah turunkan semangat kita dalam berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah turun semangatnya dari berdoa. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa. Para nabi terus berdoa. Meskipun mereka tidak punya anak, mereka terus berdoa. Maka jangan pernah kita berhenti dari berdoa. Karena berdoa ini perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan di antara doa yang terbaik adalah doa meminta anak. Supaya ada keturunan, supaya ada kesehatan jiwa, karena terpenuhi kebutuhan kita untuk menimang anak, memeluk anak, mencium anak. Dan itu adalah bagian daripada kesehatan jiwa kita. Ya. Makanya tidaklah bagian daripada ajaran Islam seseorang yang memiliki motivasi child free, ya, tidak ingin punya anak. Nikah hanya sekedar bagian daripada pemenuhan seksualitas, dan anak dipandang sebagai penghalang daripada karir. Dan ini yang dikembangkan oleh sebagian orang-orang hari ini, yaitu child free, ya, tidak mau punya anak. Maka Nabi SAW dulu mengatakan, an-nikahu min sunnati. Nikah itu termasuk daripada sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Wa tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah kalian karena aku bangga dengan jumlahmu yang banyak nanti. Wa man kana za taulin falyankih. Wa man lam yajid fa alaihi bis-siyam fa inna as-sauma lahu wija. Ya. Maka bagi yang belum mampu nikah, ya, kalau dia mampu segera nikah. Bagi yang kemudian belum mampu nikah, maka hendaknya dia puasa. Karena puasa itu nanti menjadi wija, jadi jadi wija, jadi perisai, kira-kira begitu, ya. Ya. Jadi ada banyak kisah, ya, yang bisa kita lihat dari keteguhan orang-orang dulu yang menunjukkan pentingnya mereka punya keturunan. Ya, yang pentingnya mereka punya keturunan. Dan kalau kita pernah belajar kisahnya Abu Tolha, ya, dan Ummu Sulaim, ya, kisahnya Abu Tolha yang anaknya wafat, itu kan didoakan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan usaha kalian tadi malam berdua itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa Ibrahim alaihissalam kepada Abu Tolha itu kan, ya, dalam kisah yang masyhur itu kan akhirnya luar biasa. Diturunkan anak-anak yang saleh berkat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ya. Makanya orang itu punya motivasi punya anak, di antaranya adalah supaya dia punya jariah yang lahir terus menerus, gitu. Ya, dan kalau minta anak boleh langsung saja minta anak yang soleh, gitu. Jangan minta anak yang toleh. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh, gitu. Jangan berikan kepada saya anak yang toleh. Nah, boleh dalam hal ini berdoa kepada Allah untuk meminta anak yang soleh, ya. Dan di antara tempat yang terbaik untuk berdoa itu adalah di tempatnya sujud, di mihrab. Ya, maka dalam ayat yang lain kan disebutkan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu berdoa ketika dia berdiri sholat di mihrab. Ya, ketika dia berdiri sholat di mihrab. Nah, ini menunjukkan bahwa doalah pada tempat-tempat yang terbaik. Wabil khusus doa yang terbaik itu
adalah di tempat yang mulia, yaitu seperti mihrab itu, ya, seperti mihrab. Baik, ala kulli hal, saya kira kita cukupkan dulu sampai ayat ke-38 ini, ya. Mungkin kalau ada diskusi atau tanya jawab bisa lebih diperdalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita anak-anak yang saleh, anak-anak yang mudah dididik menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semuanya yang telah dikaruniai anak, cara kita mensyukurinya adalah dengan sungguh-sungguh mendidiknya menjadi anak yang berbakti dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadi orientasi kita adalah agar anak-anak kita nanti dibanggakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang akalnya cerdas, yang jiwanya bersih, yang jasadnya kuat, ya, dengan pendidikan Islam, yang orientasi seksualnya pun tidak menyimpang, yang kemudian semangat ibadah dan perjuangannya juga luar biasa. Nah, anak-anak seperti inilah anak-anak yang dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita kasih sempurna kajian pada hari ini, banyak hikmah yang kita dapatkan, mulai dari kita tahu bahwa keluarga Imran itu Nabi, tapi yang tersambung dalam Al-Quran dijajar dengan Nabi Adam. Kemudian hikmah juga ada banyak hikmah sebenarnya, bahwa untuk membentuk untuk mendapatkan anak soleh, kita sebagai orang tuanya juga harus soleh terlebih dahulu. Luar biasa Pak Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kurang jelas, tapi kami persilakan ada jamaah masjid kalau ada yang kurang jelas. Kalau belum ada, kita pilih jamaah kajian dulu. Mungkin Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Pertama tentang azan dan iqamah, Ustaz. Apakah ada tuntunan itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sebelum saya menjawab, kalau ada anak-anak daripada ayah bunda semuanya yang hari ini sedang sakit, sedang diuji dengan penyakit, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, ya. Allahu yashfi, ya, syafahumullahu syifaan ajilan tahurun insyaallah taala. Yang kedua terkait tentang yakni azan dan iqamah. Maka ini telah diajarkan, ya, telah diajarkan oleh para ulama terkait masyru'nya, ya, azan kepada bayi itu, ya. Jadi bagaimana kemudian ketika kita memiliki bayi, maka hendaknya kita segera mengazaninya dan kemudian mengiqamahinya. Supaya apa? Supaya kalimat pertama yang didengarkan oleh oleh seorang jiwa yang baru lahir ke dunia adalah kalimat-kalimat syahadat, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan dahulu kata Abu Rafi' menjelaskan, aku melihat Rasulullah SAW dulu mengazani telinganya Al Hasan, cucu beliau, ketika dilahirkan oleh Fatimah, ya, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam dalam Al-Majmu', ya, dalam Al-Majmu', kata beliau disunnahkan mengumandangkan azan di telinga bayi saat baru lahir, mau laki-laki maupun perempuan. Dan azan itu menggunakan lafaz azan salat, ya. Dan ada sebagian sahabat beliau, artinya para ulama di masa lalu yang seleting dengan beliau, menghukumi disunnahkan mengazani telinga bayi di sebelah kanan dan iqamah telinga bayi sebelah kiri, ya, sebagaimana iqamah untuk salat. Nah, inilah kira-kira bimbingan daripada hadis maupun para ulama terkait tentang azan dan iqamah. Dan kalau kita uji itu, ya, di lapangan, ya, anak-anak yang tadinya baru lahir nangis,
ya, eh, teriak, kita nangis. Ketika kita azanin, itu dia akan diam. Dia akan diam. Ketika iqamah dia akan diam tuh nanti. Yang tadi nangis dia diam nanti. Ya, dan itu saya rekam itu. Ya. Nanti setelah kita selesai azan iqamah nanti dia nangis lagi. Nah, jadi suara itu menenangkan jiwa. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jawab. Ini ada pertanyaan dari kajian online Ibu Dede Mardian yang sudah resign. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ustadz. Saya ada beberapa pertanyaan yang terkait tadi Ustadz kaji pada pagi-pagi hari ini. Yang saya tanyakan tadi, satu adalah untuk masalah doa Ustadz. Tadi kan Ustadz mengatakan ada di ayat 38 itu doa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Robbi habli minas solihin gitu kan. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah gitu. Nah, yang saya akan tanyakan begini Ustadz, ada kalanya kita kalau misalnya baca doa sendiri, katakanlah itu domirnya domir anak gitu. Bagaimana kalau misalnya itu doa untuk orang banyak gitu? Apakah itu menyalahi? Apakah itu termasuk doa dalam Al-Quran atau tidak gitu? Contohnya, Rabbana hablana minas solihin gitu Ustaz. Lalu yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa Maryam itu selalu itikaf di masjid gitu. Nah, saya juga belum tahu banyak Ustaz, apakah Maryam itu juga mempunyai siklus sama seperti kita, yaitu mempunyai haid gitu Ustaz. Dan kalau misalnya dia haid, apakah dia tetap itikaf ataukah tidak gitu. Lalu yang ketiga Ustadz, pada saat istri Imran itu mengeluh Hanan itu keluar ya, kan yang diharapannya itu adalah laki, tapi ternyata dia itu perempuan gitu. Berarti kan di situ ada fisikis yang bermain gitu Ustadz. Sedangkan dia kan harus menyusui dan lain sebagainya. Dan itu apakah diterangkan dalam suatu riwayat atau apa gitu Ustadz? Bagaimana cara Hanan itu untuk mengolah emosinya dia dan apa doa-doanya yang kira-kira emosi itu cepat redam gitu Ustadz. Karena yang diharapkan pertama adalah kan laki-laki, ternyata kan yang keluar adalah Maryam. Lalu Ustadz, yang terakhir ada terima kasih sekali Ustadz, saya baru mendapatkan bahwa boleh kita memberikan nama pada saat kita lahir gitu. Karena yang saya tahu adalah dalam hadis adalah 7 hari gitu kan. Terima kasih, itu saja Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang yang terakhir ya, karena yang terakhir yang saya ingat tadi, banyaknya pertanyaan. Jadi yang terakhir tadi adalah boleh nggak kita memberikan nama di hari kelahiran? Maka jawabannya tadi kita katakan boleh. Kenapa? Karena Nabi pun memberikan nama anaknya yang terakhir, yaitu Ibrahim, itu juga di pagi harinya, di malam harinya. Jadi lahir malam dan Nabi menginformasikan itu kepada sahabat di pagi harinya. Nah, artinya pada saat lahir itu Nabi Muhammad SAW tidak menunggu hari ke-7, tapi Nabi memberikan nama itu langsung pada hari itu. Jadi itu dibolehkan maksudnya. Nah, yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Hanan ini, ya, yaitu memberikan nama anaknya itu pada hari itu, karena juga tidak ada suaminya. Itu yang pertama tadi yang saya ingat. Yang kedua adalah nomor 2 terakhir tadi itu. Psikis. Jadi Hanan ini luar biasa karena memang orang beriman, orang soleh itu selalu bisa mencari 1000 alasan baik di balik setiap rencana Allah. Ya, jadi sesederhana itu orang-orang beriman itu men-switch saja langsung. Ya, tidak disebut dan tidak ada dalil lebih detail dalam masalah ini. Ini semua hanyalah penjelasan para ulama yang menafsirkan ayat ini, bahwa orang beriman itu begitu mudahnya untuk mencari kebaikan di balik setiap rencana Allah Subhanahu wa taala itu. Meskipun dia sudah menyiapkan katakanlah dia sudah siapkan kaos kakinya, tempat tidurnya khusus dengan corak laki-laki. Tapi kalau Allah telah memberikan, maka dia sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami langsung mentaati. Ya. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kami menjadi lebih berbakti kepada Allah. Maka iman itu akan mengelola emosinya. Jadi emosi itu akan dikelola oleh imannya yang mendalam, al-imanul amik.
iman yang mendalam. Iman yang mendalam yang akan membimbingnya untuk tidak menturuti emosi. Karena emosi itu kan hawa nafsu, sifat kemanusiaan. Sementara sifat kemanusiaan orang yang beriman itu sudah tunduk kepada keimanan yang mendalam tadi, ya. Nah, jadi orang-orang beriman itu dia mencukupkan dirinya dengan persepsi yang benar tadi. Nah, kalaupun kemudian dibutuhkan zikir-zikir yang masyru', maka di antara zikir-zikir yang bisa dibaca adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini adalah zikir-zikirnya para nabi, sehingga mereka selalu merasa cukup dengan seluruh kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Pertanyaan satu lagi. Ya Robi Habli Ustaz. Terhadap Pak Ustaz, ada kasus saudara gimana cara nasihati beliau karena beliau memiliki anak yang lahir tidak sesuai keinginan, sehingga di kemudian hari memperlakukan anak tersebut sesuai keinginan. Di anak yang lahir perempuan tapi diperlakukan seperti laki-laki. Ini anak itu berusia 10 tahun. Jadi gimana cara menasihati yang baik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau judulnya cara menasihati itu namanya dakwah, ya. Bagaimana cara berdakwah? Cara berdakwah itu yang saya ketahui adalah pertama kali menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang tersebut. Ya, dakwah itu kan bukan sekedar menyampaikan. Kalau menyampaikan kita bisa langsung saja menyampaikan. Tapi habis itu dia menerima atau menolak, nah itu kan yang harus difikirkan. Maka dalam berdakwah itu yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah dia menerima atau tidak. Supaya bisa menerima, maka supaya bisa menerima, maka buka jalur penerimaan dulu kepadanya, gitu ya. Nah, ini namanya fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu bukan sekedar menyampaikan. Makanya ada fikihnya. Bagaimana ya tahapan-tahapan supaya berdakwah? Ya, jadi yang jelas yang pertama kita harus tidak menyetujui ya setiap orang tua yang membesarkan anak di luar identitas jenis kelaminnya. Karena itu haknya anak. Hak anak yang tidak mengetahui apapun, dia berhak untuk diberikan pendidikan yang sejalan dengan fitrahnya. Karena memang dia sejak lahir sudah dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika lahir potensi sudah fitrah. Fitrahnya seanak laki-laki tentu berbeda dengan fitrahnya anak perempuan. Nah, terkadang fa'abawahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrahnya itu, gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, karena itu tetaplah fokus pada menguatkan fitrah anak-anak kita. Nah, setelah kita paham bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka sampaikanlah secara baik-baik kepada saudara kita, diawali dengan mengikat hati di antara kita sehingga dia mau menjadi teman kita, menjadi sahabat kita, mau mendengarkan bersama kita. Nah, setelah itu baru kemudian kita diskusi dan ngobrol dengannya bahwa apa yang dilakukan ini tentu bukanlah sosok orang tua yang bertanggung jawab, karena orang tua yang baik adalah orang tua yang membesarkan anak sesuai dengan fitrahnya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya terkait pendidikan anak, bagaimana untuk menyatukan visi-misi antara ayah dan bunda mendidik anak sesuai tuntunan sehingga tidak ada salah satu yang dominan, itu bagaimana Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana membangun tali komunikasi antara suami dengan istri. Itu mungkin pertanyaannya. Maka yang pertama, ayah dengan bunda di tengah kesibukannya yang berbeda-beda di setiap keluarga perlu duduk bersama, khususnya di setiap malam selepas semua agenda yang ada. Ngobrol berdua bagaimana format komunikasi terbaik di antara kita dan waktu yang terbaik untuk berkomunikasi itu kapan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu istrinya lebih dari satu, banyak, dengan berbagai hikmah lah ya. Tapi beliau tidak pernah
tapi beliau tahu bagaimana memiliki satu visi yang sama dengan anak-anaknya itu semua. Ya, karena apa? Karena beliau menyiapkan waktu setiap malam untuk dialog gitu dengan istrinya. Maka coba sepakati kapan waktu yang terbaik komunikasi antara suami dengan istri. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tetap hargai seorang laki-laki sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin itu tugasnya adalah menyerap aspirasi dan menetapkan, memutuskan. Maka seorang bunda dia tidak boleh dominan juga, karena sifat biologis laki-laki dia harus dominan gitu ya. Maka seorang bunda, seorang makmum, dia diberikan keleluasan dalam agama untuk memberikan masukan, ya, pendapat dan seterusnya. Nah, tetapi seorang laki-laki yang baik, dia juga harus mengambil keputusan yang adil dari setiap keputusan yang ada. Maka dari sini berarti membutuhkan ilmu. Sumbernya itu ada pada ilmu. Seorang ayah yang tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, hatinya keras. Hatinya tidak berorientasi pada orientasi yang benar.